Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, aduh ya cuplikan tadi di awal selingkuh. Wah ya, itu akan masuk ke dalam tema kita awal ini ya. Membantu iblis merusak pernikahan. Aduh ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Dan tema kita yang kedua yaitu ketika manusia membenci Allah selalu mencintai. Dan sebelum kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali ingin menginformasikan Masya Allah, Cahaya Hati Indonesia di Anyus TV ini pada proses syutingnya mengikuti protokol kesehatan. Dari mulai kita masuk ke dalam studio ya, kita sudah menggunakan sanitizer, harus wajib menggunakan masker, face shield, dan physical distancing sangat terjaga. Tidak ada yang boleh masuk ke studio kecuali yang berkepentingan. Ini menjadi kewajiban kita bersama ya. Dan pemirsa di rumah juga pastinya jaga protokol kesehatan. Dan baik, untuk membahas tema kita tadi, insya Allah nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Ustaz Zaki Mirza, Al-Ustaz Azhar Nasution, yang seperti biasa semangatnya mana untuk ngaji yuk nanti ya bersama Ustaz Syam. Dan langsung aja pengen buru-buru nih masuk ke dalam tema kita yang pertama, Masya Allah ya. Membantu iblis merusak pernikahan bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Zaki Mirza. Assalamualaikum guruku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bahasan yang pertama nih guru. Iya, berat ini berat. Jadi emang apa ya? Iblis di sini membantu iblis. Artinya kita manusia membantu iblis gitu ya, untuk merusak pernikahan, baik pernikahan orang lain atau apa gitu ya. Nah, guruku kadang-kadang itu tidak dilakukan dengan sengaja. Nah, mohon ilmunya guru sehingga akhirnya kita terhindar dari hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala an-nikaha ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pernikahan itu sebagai ikatan dua hati dalam sebuah rumah tangga. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Kado terindah untuk manusia yang paling pantas untuk dicontoh bagaimana memimpin rumah tangganya. Beliau adalah kekasih kita, kekasih Allah, kekasih alam semesta. Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi kekuatan terus oleh Allah untuk mencontoh kebaikan-kebaikan dari beliau. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, abang saya, Abang Ali Zainal, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan beliau dunia akhirat. Dalam pernikahan itu perlu modal. Seperti orang berperang perlu senapan. Dan apa modal dalam pernikahan itu sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, aku ingin mencari jodoh. Apa sebenarnya yang menjadi parameter utama dalam berumah tangga?" Maka Rasulullah pertama kali menggambarkan, ketika engkau ingin mencari seorang istri, boleh engkau lihat hartanya. 5 liha, silahkan. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menikahi seorang Siti Khadijah, kaya raya, saudagar di kota Mekah. Tapi kata Rasulullah, ingat, itu bukan tolak ukur. Karena modal yang berikutnya boleh juga dilihat ketampanannya, kecantikannya. Tapi lagi-lagi itu tidak akan pernah abadi. Yang ketiga, dilihat keturunannya juga boleh. Silsilah, nasab, silahkan saja. Tapi lagi-lagi itu bukan jaminan. Karena ada yang keempat, yang paling penting bahkan yang teramat penting. Lidiniha. Potensi kebaikan, nilai keagamaan yang ada di dalam calon kita. Itu harus diperhatikan. Maka dari itu ketika ada satu jenis setan, nah ternyata setan ini ada yang spesialis. Sama kayak dokter ya, ada spesialis gigi, spesialis organ dalam dan lain sebagainya. Ternyata ada setan yang memang tugasnya merusak rumah tangga orang. Disebut dengan setan dasim.
kerjaannya tiap hari membisikkan dan meniup-niup di telinga orang yang sudah berumah tangga untuk merusak apa yang sudah disepakati dalam proses akad nikah. Orang kalau sudah akad nikah, akad nikah, terjadi kesepakatan antara laki dan perempuan sehingga dia menjadi pasangan. Mereka menjadi pasangan. Nah, mereka janji sehidup semati, saling berbagi, saling berkomunikasi dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, inilah setan dasim. Yuwaswisu fi sudurin nas. Selalu mengganggu di hati manusia untuk tidak mempertahankan rumah tangga. Nah, biasanya dari sekian banyak pintu yang mampu merusak rumah tangga, di antaranya adalah ini, godaan-godaan lawan jenis yang ada di luar sana. Subhanallah. Dan itu berat. Dan di zaman kekinian ini sudah menjadi satu hal yang menurut saya fenomena keseharian. Bayangkan betapa orang sudah tidak malu lagi di dalam dunia perkantoran. Ketika di kantor dia punya selingkuh, tapi tidak dalam keadaan menikah. Maka menurut saya masyarakat harus jelas dan memberikan bagaimana perbedaan antara orang yang punya niat jahat dengan seorang laki-laki yang berniat ibadah. Jangan sampai disematkan dengan kalimat pelakor, perebut laki orang. Kalau sebaliknya apa bang? Pabinor. Perebut? Bini orang, oh sama. Bini orang, sama aja. Iya gitu ya. Pelakor dengan pabinor. Nah, artinya Islam tidak melarang ketika seorang laki-laki, seorang suami ingin memiliki istri lebih dari satu. Tapi yang jadi masalah adalah caranya. Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Bayangkan, konteks masyarakat Indonesia menganggap biasa ketika ada orang yang selingkuh, entah di kantornya, di tempat kerjanya. Tapi justru ketika ada orang yang menempuh cara Islam, syariat Islam, dianggap sebelah mata, dianggap sebuah kehinaan. Nah, inilah yang harus kita luruskan bersama. Bahwa semua kembali kepada bagaimana pasangan dalam rumah tangga itu membuat benteng dan perisai. Pertama, tentunya adalah komunikasi, keterbukaan. Ini prinsip utama dalam rumah tangga. Namanya saja rumah tangga. Orang yang sudah menikah, dia bisa naik derajatnya seperti dia menaiki tangga. Dan orang yang sudah menikah bisa jadi turun derajatnya seperti dia turun dari tangga. Tergantung bagaimana dia melibatkan Allah di setiap rumah tangganya, termasuk ketika ada permasalahan. Dikembalikan kepada siapa. Dan biasanya semua permasalahan yang diselesaikan dengan sholat berjamaah, diselesaikan di atas sejadah, diselesaikan dengan membaca Al-Quran, berarti melibatkan Allah di dalam mencari solusi. Yang repot adalah ketika sudah mengedepankan emosi. Wa qala Nabi SAW, baginda Rasulullah beliau bersabda, al-ghadabu yuzilul aql. Karena orang kalau sudah marah dalam berumah tangga, hilang sudah akal sehatnya. Tidak akan terjadi komunikasi yang baik. Maka ada yang tanya sama saya, Ustadz, contoh dalam urusan handphone, suami istri baiknya gimana Ustadz? Apa boleh saling buka? Apa privasi masing-masing? Atau saling percaya aja? Dalam masalah ekonomi rumah tangga Ustadz, bagaimana baiknya? Apa suami memberikan bulanan tanpa tahu penghasilan total? Atau diberikan sesuai keperluan rumah tangga dan istri? Nah, ini kembali kepada rumah tangga masing-masing. Yang penting intinya adalah saling keterbukaan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Termasuk dalam persahabatan, dalam berteman. Ini yang paling susah. Dimanapun konteksnya, ketika ada seorang perempuan, walaupun dengan bahasa sahabat dengan seorang laki-laki, ini yang menjadi pintu utama setan dasim bisa membisikkan tadi. Yuwaswisu fi sudurin nas. Makanya ada lelucon Bang Ali. Ada orang yang dosanya besar banget. Dia macarin istri tetangga, tapi lama-lama nikahin suaminya. Nah, paham gak itu kira-kira? Artinya memang ini suka sama jenis maksudnya. Astagfirullah, ya Allah. Jadi subhanallah, inilah fenomena. Dan yang lebih parah lagi yang harus kita sadari, zaman sekarang subhanallah berapa banyak pasangan yang di rumah dia punya istri, tapi punya simpenan sesama jenis. Dan itu bukan jumlah yang sedikit.
degradasi iman kita subhanallah sampai detik ini ternyata satu. Dalam rumah tangga itu keterbukaan menjadi segalanya. Terutama dalam urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan keuangan. Maka berapa banyak ketika seorang istri tidak nyaman dengan suaminya, dia memilih cerita untuk keluar. Sedikit apapun yang diceritakan oleh seorang istri keluar, maka itu akan menjadi penyebab. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan urusan rumah tangga kalau bisa selesaikan di kamar, jangan sampai keluar kamar. Apalagi sampai keluar rumah. Nah ini kan yang ribet nih emak-emak. Ada masalah update status. Ngasih emot gambarnya tangisan semua. Air mata berlinang. Akhirnya pertanyaan banyak. Mbak ada apa sih? Bolehkah saya bantu? Banyak orang yang menawarkan jasa tapi pada hakikatnya justru bisa jadi nikung dan malah dia bahagia ketika rumah tangga sahabatnya diambang kehancuran. Intinya setiap permasalahan dimusyawarahkan fatabayyanu. Ada klarifikasi, ada tabayun, keterbukaan. Maka metode berumah tangga itu beda-beda. Ada orang yang ketika dia bisa buka handphone pasangannya malah pusing. Betul nggak Ali? Betul ya Bang Ali ya? Bener banget. Nah ini sesuai pengalaman kan? Iya benar-benar. Dia malah tambah puyeng. Kenapa? Karena kalau sudah prejudis di awal bisa buka handphone, padahal obrolan biasa, terkesan sesuatu yang membuat cemburu. Makanya ada yang punya prinsip berumah tangga masing-masing, saling percaya. Ada juga yang memang subhanallah harus saling bisa membuka handphone. Semua itu kembali kepada metode berumah tangga. Pada intinya adalah setiap ada godaan dari luar, maka prinsipnya satu, semua harus saling terbuka. Apa adanya. Contoh, ya seorang ustadz itu kan ada yang mau curhat Bang Ali ya. Atau kayak Bang Ali juga adalah, Bang Ali mau curhat dong gitu. Yang baik itu ketika yang mau curhat itu akhwat, maka biarkan masalah itu coba diberikan solusi oleh istri. Untuk menghindari fitnah. Sebenarnya begitu banyak cara untuk menghindari fitnah. Tetapi kadang, ini kan suami lihat dulu yang curhatnya bagaimana nih. Kalau lucu-lucu boleh juga nih curhat sama gue gitu kan. Milih. Tapi itulah pintu awal. Makanya berumah tangga adalah sesuatu yang tidak hanya sebentar urusannya, tapi tanggung jawabnya sampai ke akhirat. Maka keterbukaan, musyawarah, saling tabayun itu adalah modal utama untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Pernah disampaikan oleh salah seorang sahabat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia bingung karena ada informasi suaminya jalan dengan seorang perempuan berdua di atas kuda. Dan Rasulullah hanya mengatakan, engkau tanya langsung kepada istrimu apa gerangan yang terjadi, jangan-jangan itu masih saudaranya. Dan betul, itu bukan orang lain, ternyata istri dari sahabat tadi itu berdua dengan kakaknya sendiri. Nah kan banyak juga kejadian di kita. Mama lagi motong gitu ya, di dapur motong bawang mau bikin sayur, ada kompor cawang datang nih. Nyampein, po laki lu noh lihat tuh lagi berdua sama perempuan naik motor. Wah dia marah. Wah emosi, bawa pisau, dicari-cari lakinya. Nggak tahu dia lupa, lakinya tukang ojek. Kan bisa angkut siapa aja Bang Ali. Iya kan? Mau laki mau perempuan, kadang banci juga diangkut sama tukang ojek. Jadi artinya tetap jangan mengedepankan emosi, harus niat berumah tangga itu karena Allah. Selesaikan dengan Allah, curhatkan semua di atas jadah, maka biarkan Allah yang mencari solusi terbaik dari semua permasalahan rumah tangga. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini memang permasalahan ini akan terus ada sampai akhir zaman nanti ya. Dan baik jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua, ketika manusia membenci, Allah selalu mencintai. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita Al-Ustadz Azhari Nasution. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.